Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memasangkan modul spion auto retract. Jadi di mana mobil ini sudah ada retractnya, bisa nutup, bisa buka. Nah, nanti akan saya pasangkan tambahan modul yang nanti berfungsi ketika kita mencet remote saja, pencet remote lock itu akan nutup, dan pencet remote unlock dia akan ngebuka otomatis seperti layaknya mobil Innova atau Fortuner. Oke, saya akan coba pasang di mobil Rush ini. Jadi untuk pemasangan modul ini syaratnya harus udah ada spion retract-nya ya, ada switch-nya di sini. Ini yang model baru ada di sebelah sini. Kalau model lama, Rush yang lama ada di switch-nya, ada di kotak di sini ya. Itu sama aja. Nanti tinggal kita cari bagaimana cara memasangnya. Untuk modulnya yaitu seperti ini ya. Ini ada modul untuk buka tutup secara otomatis, auto folding. Oke. Nah, ini yang didapat ada sebuah modul seperti ini dan soket yang ada beberapa kabel di sini ya. Ini juga ada kertas untuk panduan pemasangannya. Seperti ini diagramnya. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 kabel. Jadi modul ini yang tidak banyak di pasaran. Kalau di pasaran itu kalau kita pencet lock dia nutup, kita pencet unlock dia nggak ngebuka. Ngebukanya kalau kita pencet ACC, kontak ACC atau kontak on, baru spion itu akan terbuka. Kalau ini tidak ya, berbeda sedikit fiturnya karena di sini ada 9 kabel. Dan untuk pemasangan sendiri di sini ada simbol gunting. Jadi ntar memang ada yang di-cut untuk jalur asli dari mobilnya ya. Jadi disambungkan ke soket modulnya agar sistemnya bisa bekerja dengan baik. Di sini ada kabel pertama ada kabel ACC warna kuning. Terus ada grey sama white itu untuk switch-nya nih, yang switch off dan switch on. Oke. Ini ada ground 12 volt. Ini ada sinyal unlock dan sinyal lock. Terus di sini ada sambungan yang outputnya ya untuk tutup dan buka di sini ya. Jadi ini berpasangan. Cara merangkainya seperti apa? Hal pertama yaitu kita harus bongkar door trimnya ya. Bongkar door trim ini kenapa dibongkar? Karena switch retract-nya ada di sini ya. Kalau switch retract-nya ada di dalam mobil itu nggak perlu bongkar door trim ini. Oke, cara membongkarnya cukup mudah. Kita tinggal tarik saja di sini. Ini sudah terlepas ya untuk cover atasnya. Kemudian untuk lanjut lepas bagian depannya, dimulai dengan melepas ornamen yang kruman ini ya. Tinggal ditarik saja seperti ini. Nah, ini sudah terlepas. Dan ini bisa ditarik ke atas ya. Kalau agak susah, kita bisa menggunakan alat bantu congkelan ya, seperti ini. Ini congkel aja. Nah, sisi pinggirannya. Nah, ketika sudah terangkat seperti ini, tinggal kita tarik pakai tangan. Oke, dan terlepas, terlihatlah soket-soketnya di sini. Nah, inilah yang nanti kita akan pasang, yaitu ada di soket ini ya, yang lumayan banyak nih kabelnya. Oke, saya akan tes dulu arusnya, jangan sampai ntar salah untuk pemasangannya. Namun sebelum tes untuk arusnya, ini saya bongkar total ya. Jadi door trimnya harus dilepas dulu. Pertama kita lepas dari soket power window-nya ini. Oke, sudah terlepas untuk switch power window. Selanjutnya untuk buka door trim, ini ada 1, 2, dan 3 skru yang harus dibuka. Selanjutnya tinggal ditarik saja ya, seperti biasa untuk membuka door trim pada mobil pada umumnya.
Lalu untuk membongkar cover door ini ya, ini kalau ditarik emang agak keras ya, karena ada klip yang ada di sini. Caranya tinggal digeser saja seperti ini ya, didorong ke sana ya, ke depan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah terlepas, tapi klipnya ini nyantol ya di sini. Nanti bisa kita ambil aja dengan congkelan klip. Yang mana ini tadi cara pengambilannya, kita tinggal angkat dikit terus geser ke belakang ya. Jadi bisa kita ambil dengan congkelan model seperti ini. Oke. Jadi untuk bongkar-bongkar mobil, alat ini wajib ya. Oke, sudah tercabut, tinggal dimasukkan lagi sini. Nanti pas pemasangan tinggal didorong saja ya, sudah kembali ke semula. Oke, semua kondisi sudah terbuka ya. Ini kabelnya atau soketnya udah terlepas. Terus kita ntar cari untuk lock unlock ada di mana, biasanya ada di situ. Dan saya akan cari tesnya dengan bantuan tes pen DC ini ya. Oke, yang pertama di sini kita harus cari plus 12 volt standby sama kontak on atau ACC. Ini dicari pada kabel ini ya. Ada soket yang ada di switch power window ya. Oke, ini posisi mobil itu off ya. Off berarti kita cari arus yang plus 12 volt standby. Kita cari ada di sini. Kita tes saja satu-satu sampai tes P-nya ini nyala ya. Karena setiap mobil itu beda posisinya. Oke, ini nyala. Oke, ini enggak. Oke, berarti yang nyala cuma satu. Kita bisa urutannya yaitu paling atas nih, itu kabel warna kuning. Oke, kita tandain warna kuning ini adalah plus 12 volt. Oke, selanjutnya saya akan menghidupkan kontak ke on ya. Ini ACC, ini on. Jadi on boleh, ACC boleh. Kita tinggal cari arusnya. Jadi selain kabel warna kuning tadi, kita cek yang dari pin-pin soket ini. Oke, ini nyala ya. Sudah nyala ya tadi ya, posisi ini sini. Ini nyala ada di kabel hijau muda ini ya. Ini adalah kabel kontak on. Kalau saya matikan nih ya, saya tekan tombolnya ke off. Nah, ini posisi off, maka arusnya hilang. Saya tekan lagi ke on, arusnya ada. Oke, jadi udah dua kabel yang sudah diketahui, yaitu ini kontak on yang hijau muda dan kuning adalah plus 12 volt. Oke, sudah dua kabel ditemukan. Selanjutnya kita akan mencari kabel lock unlock. Oke, fokus ke soket door lock ini ya. Ini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 kabel, kita pilih mana yang menjadi sinyal lock unlock. Jadi cara kerjanya, cara ngetesnya itu gampang ya. Bisa menggunakan dari remote maupun dari lock door sini ya. Ini balik lagi karena ada pintu yang tidak tertutup, itu pintu ini ya. Oke, kita cari sinyal unlock dulu ya. Jadi kita tes saja. Kita geser tuasnya tadi, tidak bereaksi, tidak ada. Nah, ada tadi ya. Ulangi, ini posisi unlock. Nah, pas unlock dia akan nyala dari tuas ya. Jadi kabel biru ini unlock, terus geser satu lagi. Nah, itu pas kita lock, ini lock sekali, nah dia nyala. Oke, berarti sudah ditemukan kalau kabel unlock itu warna biru, kabel lock warna putih. Dan saya tes sekali lagi menggunakan remote ya. Jadi untuk lock unlocknya saya gunakan tes pakai sinyal remote ini.
Pertama tadi kita pastikan yang warna biru ini adalah unlock. Ini kalau saya pencet tombol unlock ini, maka lampu touchpad ini nyala. Oke, berarti itu adalah sinyal unlock. Saya geser ke samping yang kabel warna putih. Saya pencet lock di sini. Itu ada tanda pintu belum tutup. Saya sambil tekan speednya ya. Ini saya lock ya. Nah, unlock, ini lock. Saya pencet lagi, nyala ya. Oke, artinya sinyal unlock dan lock sudah pasti ada di warna biru dan putih ini. Oke, jadi sudah ketahuan sebagian di kertas wiring ini. Untuk jalur ACC sudah atau on, terus ground kita nanti bautkan ke bodi saja yang ada di sini, kan bautnya banyak nih. Nah, tinggal dibautkan saja ke situ untuk ground. Plus 12 volt udah tadi di sini ya, yang warna kuning. Terus sinyal lock unlock sudah ya tadi 2. Nah, tinggal 4 kabel ini, yaitu ada output plus untuk nutup dan output plus untuk buka. Kita bisa lihat ini gambarnya arah spion, ini gambarnya arah switch ya. Fokus ke sini. Nah, ini kita cari 2 kabel yang ada hubungannya dengan retract-nya. Saya pasang dulu seperti ini. Oke. Nah, untuk fungsinya ini kita kontak ke ACC atau on dulu. Oke, sudah kontak on. Ini kalau saya lipat spion bergerak ya. Jadi kita bisa tes mana yang ada arusnya. Oke, kembali lagi pakai touchpad di sini. Ini spion posisi terbuka ya. Ini posisi terbuka. Ini kalau dipencet tertutup. Ini terbuka. Nah, terbuka ini kita cari arus yang ada arusnya ya, yang standby saat kontak on dan itu ada arusnya. Biasanya kabelnya itu moncok ya untuk switch retract ini. Mungkin di sini kabel pink dan kabel biru ini. Saya cek. Kabel pink, oke, ada arusnya. Kabel biru nggak ada. Nah, saya tes di kabel pink dulu. Ini kabel pink ada arusnya di posisi spion terbuka. Ketika spionnya saya tutup, saya pencet ini. Nah, oke, ini arusnya hilang ya, mati. Dan sistemnya berpindah ke kabel biru. Saya cek kabel biru dan nyala dia. Oke, pas posisi nyala, berarti pas posisi spionnya tertutup. Ya, spion tertutup, kabel biru nyala. Saya pencet lagi, kembali terbuka spionnya, maka arusnya hilang dan balik lagi ke kabel pink. Ya, seperti itu logikanya. Untuk sistemnya sudah terbaca sesuai dengan wiring. Jadi tinggal kita mainkan saja yang ke arah switch dan ke arah spion. Ke arah switch di sini maksudnya, misal nih kabel ini dipotong 2 ya. Jadi kabel biru dan kabel pink dipotong, yang sisanya yang ke arah switch ini berarti dihubungkan nanti ke warna grey dan warna putih ya. Terus yang sisanya yang ke arah mirror ya, ini yang ke sono tuh arah mirror, itu dihubungkan ke kabel oranye dan brown. Nah, kalau di gambar itu harus dipotong, ini sangat sayang sekali ya kalau dipotong. Nanti seperti biasa saya akan lepas pinnya di sini dan kita main aman saja. Bila dibalikin standar itu tidak akan membuat kabelnya inti menjadi rusak ya. Jadi mobil masih tetap aman. Oke, caranya seperti biasa. Ini ada penguncinya. Saya matikan dulu powernya. Ini ada penguncinya di sini ya. Ini tinggal diungkit saja seperti ini. Oke, sudah nongol ini, tinggal kita cabut pinnya satu-satu ya.
memang kita harus membutuhkan alat yang tipis ya, kecil, obeng min kecil, atau jarum mentul juga bisa ya. Oke, sepertinya untuk cara lepas pinnya ini memang agak susah ya, dan nanti juga pas pemasangan memasukkan kabelnya ini juga nggak fix, jadi gampang lepas. Jadi ntar saya akan gunakan metode lebih paten lagi, yaitu dengan menambahkan soket to soket ya. Jadi saya akan bikin soket baru lagi untuk penyambungan dari dua kabel ini ke 4 kabel yang ada di modul lipatnya. Oke, jadi nanti sistemnya saya akan potong dan saya akan bikin soket. Oke, ini dia hasilnya, semuanya sudah terpasang. Saya akan jelaskan lagi untuk jalur-jalurnya ya. Jadi ini adalah soket modul lipatnya ya. Saya mulai dari yang paling sulit dulu, yaitu warna kabel coklat, oranye, putih, dan abu-abu ya. Ini adalah untuk yang ke arah cut dari spion lipatnya, yang ke arah situ ya. Jadi ini ya, kabel ini ujungnya ke sini ya. Nah, dua ini yang tadi saya bilang sebelumnya, kalau mau lewat copot dari pin ini bisa, cuma pas nyelipin ke soketnya kembali itu berpotensi kendor dan bisa lepas ya. Jadi saya buatkan soket ini pun, kalau mau tanpa soket juga bisa, langsung potong saja, sambung paten ya. Ini saya bikin soket ini dengan tujuan misalnya mau dibalikin standar, yaitu cukup dengan melepasnya seperti ini ya. Ini dilepas. Oke, nah ini standarnya itu seperti ini ya. Ini kabel biru pink ya. Ini tinggal saya colokkan lagi seperti ini. Oke, ini sudah kembali seperti semula ya, jadi tanpa modul lipat ya. Bila ingin balikin standar, caranya sangat simpel dan aman. Nah, kembali lagi yang tadi pemasangan. Ini kalau kita potong ya, misalnya kita potong ya, ini saya jadikan soket seperti ini. Nah, inilah yang disebut ke arah spion, ini yang disebut ke arah switch ya. Saya ulang lagi, seperti ini ya, ini yang ke arah switch dan ini ke arah spion. Nah, yang ke arah switch ini ada kabel grey dan white, ini kabel abu-abu dan kabel putih. Kabel abu-abu dan kabel putih ini tadi sudah saya bikin soketnya, jadi ini tinggal dimasukkan saja ke sini ya, karena sudah sesuai ya. Dimana yang putih ini ntar nyambungnya yang ke pink yang terbuka tadi, yang grey itu yang tertutup ya. Ini sambung ke arah switch, berarti ini di bawah dengan pasangan seperti ini. Sangat enak karena soket to soket seperti ini. Oke, selanjutnya yang untuk kabel oranye dan kabel coklat. Ini kabel oranye, kabel coklat ya, sudah saya posisikan seperti ini. Ini tinggal colok saja ya, yang coklat ini ke pink, yang oranye ke biru ya. Tinggal colokkan seperti ini. Sudah selesai dan sudah sesuai dengan skema. Kemudian untuk kabel plusnya ya, plus 12 volt yang standby, ini yang warna merah ya. Ini saya sambungkan ke kabel kuning ini ya, di sini dengan clip jumper. Terus yang kabel kuning ini yang posisi kontak on, ini saya sambungkan ke kabel hijau ya, di sini ini. Oke, dua ini sudah. Lanjut ke kabel hitam, yaitu kabel ground. Ini saya pasangkan dengan sekun dan dibaut di area sini ya. Baut di mana aja, tapi saya cari yang paling terdekat, ada di sini. Oke, sisanya yaitu kabel dua ini biru dan hijau. Ini hijaunya ini unlock, birunya ini lock ya. Jadi ini ke trigger positif ya, saya ambil dari lock door sini ya. Yang biru ini dapatnya kabel putih ya, kabel putih yang di sini. Sedangkan yang hijau ini saya dapat kabel biru muda ini ya, berarti yang atas ini adalah yang biru ini unlock, yang putih ini lock ya, bersebelahan ini unlock dan lock. Oke, jadi semuanya sudah tersambung, tinggal saya pasangkan modulnya saja ya.
modul ini tinggal saya colokkan, nanti akan bisa berfungsi. Dan ini sudah saya pasangkan ya modulnya, nanti ini tinggal ditempel saja di sini biar nggak goyang, dan soket sudah saya lindungin, saya isolasi lagi masuk ke dalam selotip sini ya. Jadi semuanya sudah aman. Nah, tinggal saya tes ini ya. Ini posisi unlock ya. Ini posisi unlock seperti ini. Nah, ini spion kebuka ya. Kalau misalnya saya lock dengan handle insert di sini, saya geser, dia udah ngelipat posisi lock. Ketika saya buka unlock, dia kebuka. Dan ini bekerja saat kondisi off atau ACC aja. Kalau misalnya kondisi on seperti ini, nih on nyala, saya lock, tidak bakal bisa ya, tidak bekerja untuk fitur tutupnya. Oke, saya matikan lagi, off, tutup, ya mau. Kenapa tidak bekerjanya pada saat kondisi kontak saja? Karena tadi ya, prinsipnya yang kabel kuning ini ya, tadi kabel kuning ini itu saya sambungkan ke kabel on ya. Oke, selesai sudah untuk proses pemasangannya, dan saya akan tes menggunakan sinyal remote ini. Ketika saya kunci, itu spion akan nutup otomatis, dan ketika saya unlock akan buka otomatis. Nah, inilah fitur yang jarang ketika unlock akan buka, harus menggunakan modul khusus tadi. Dan hal ini berlaku juga untuk tombol yang ada di handle ini ya. Ketika saya pencet, dia akan membuka. Ketika dipencet lagi, dia akan menutup. Jadi sifatnya sama lock unlock seperti di remote. Untuk mendapatkan modul spion lipat ini, bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan sendiri di rumah. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.